Rasulullah, ya Rasulullah inna fariqata wahi 'alal ibad adrokat habis syaikhon katsiron. La yastati wa yasbuta 'ala rahimah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu, bahasanya itu repot. Kata Nabi, ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua pas sampai mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya. Dan pentingnya tadi, kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia nggak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yowes tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul. Beda kalau dia kadung mati. Ya sama lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di. Tapi ini kan kesalahan warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodekne itu mau ngenak awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran, bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji. Sampai mati kan statusnya tetap honor. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nganti mati itu gak statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara posisional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya contoh, sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol, dan aku, dunia aku orang sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa arti ini kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak pokok dia. Nah, ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Isin dalam Mekah ramai Vatikan isin. Terus yang Rono sing haji mau TKI TKW. Menurut keren. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas ma'adali begitu berhasil di sini wong itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang saya ketika bikin gerakan kaji makdum orang sepuh tadi ya bantah saya Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa roh rasane sak roh rasane mungkin niku mboten mang ya tak jabat. Nah, kalau jenengan mencintai masjid meskipun sampai tidak bisa Jumatan seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan dia seneng ya sudah jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu rame, dan di antara rame itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, lebih murah. Kalau nanti kurung, ben mati itu lebih murah. Mereka amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa. Makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutuskan. Jadi dengan takbir itu supaya kenapa saya butuh ini? Karena ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu gagal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang masdur takbir terang secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab Qom, logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil liwat, misalnya ada orang lupa bilang dia mampu secara finansial, secara lupa dikatakan yastati'u ayyab niyadar. Orang yang lupa tapi kaya, secara lupa pasti dikatakan mampu bikin
rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kayak terus kamu kok bilang ini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue dibunyi pangeran, dibunyi malaikat, cak goblok. Lo karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, dikira kelar tuku Innova, naik gak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus ganya karena dia lumpuh, warani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova-nya, dia datang ke dealer nggak kuat, dia ngikut sendiri gak. Kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya. Jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah ada. Yang ada itu tadi ada orang sukses, dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastanti wa tiada. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai dari hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa niada, dia berstatus mampu bikin. Jadi yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib. Karena orang sepakat seperti itu yang berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ini. Toro kasaran kok penak kue, walaki nak saya nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan. Itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu orang. Imaratul Masjidil Haram termasuk berdua kifayah. Saya masih ingat betul tahun 8 berapa, 87 atau 90-an. Orang belum marah haji seperti itu. Kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga. Disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegali sawit, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Bazubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang. Iku ora utang koyo kowe buku rokok tuku beras. Pamane utangnya karis ora rapi barang. Tangkap muncul wong rapat. Itu ndak ada. Dulu itu kata Bang, mergo Bazubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo. Haji. Iku kan bermuni Pak Ber, Pak Ber aku urung duwe duit, tau-tau. Jadi beberapa orang ditasjek sama Bazubair. Diwanekno cara Jawa. Kok tak utang? Nah, ternyata Bazubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah, di antara yang bantu beliau itu belalah pernah Pak D sama saya. Keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya. Jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan. Makanya kalau putra-putranya bangun biasar sebegitu mudah beliau kaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Barokahnya kira-kira Bazubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid. Anak gue rata cerita ini, wajan bangun saya suka ya gampang lagi, belum semarai ramai. Planet aku ahlinya. Aku yakin kan gue rata terang untuk mesti. Gampang kayak gede mesti baik gampang apa? Temen kemarin. Desa nonen. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti? Orang aku juga orang mata ini ngaji rakyatam. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimaknai ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam. Kadang jadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islammu ini itu swasta amatir. Itu
Dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gue kayak tok bapak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo rene, tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo rene ngaji. Kita iman bareng-bareng. Jadi yang dimaksud Nabi al-iman bitun wasitu nabi kamus kene-kene a'la la ilaha illallah wa adnaha imatatul adab. Anditor. Jadi dulu sahabat bilang, misalnya rohan ya, kan iman itu ada berapa? Bitun itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi a'la la ilaha illallah yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adab anit toret yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau rohan ya sahabat dulu kalau rohan mau bersih ayo iman jom iman gitu. Jadi misalnya Pak Haris sampai Rabi rohan ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunin kafir tuh. Oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya bahasa-bahasa di hadis itu sekarang gila. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan ayo rene do iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang tidak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu tidak harus kosok balinya kafir, tidak harus kan. Paham ya? Mengenai generang kata itu, kita jalan sama itu banyak orang. Kita orang dari bahasa itu semua macam. Mangkal maksudnya. Mulang mari mangkal. Mulang mesti keber murid Pak. Oh apa? Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Tua hati gede, hati boy. Itu para pangeran. Nilangi apa? Nilangi mangkel. Aku nak sekaku hati, ini sebini umat ikan nabi. Malu. Jadi gini gini apa? Imam. Mereka mulai ya rahasia, misalnya ketemu kanjeng Nabi terus. Kita tahu mulang umatku, boten ora wani. Semangkelas tetap pulang. Tapi kira di mana? Mesti Nabi lo untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya, sebenarnya ngomongnya mangkel lo. Sing julang maksudnya kan. Jadi itu sah, mangkel mulang itu sah. Mulang itu raku dulu gol, betul. Lo, lo saya sama Quran iso aku betul. Sama tak terang. Bisa itu sahabat, batan-batan dekat Nabi itu ya fair. Ya jajal sampean kepengen mulang muridnya paham. Karena paham kau. Ben didik bojo ora ben harmonis. Atau ben ora dos cerewet. Ketika cerewet mangkel. Wong itu padha rabi ben dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mangkel. Mesti mangkel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi pangeran maklumi. Lah misalnya kalau mulang, aku mulang nih bahasa itu seneng, gak iso mangkel ngomong mangkel lah. Di pulau mangkel kan? Nah itu orang cerita. Jadi sahabat itu Allah itu fair itu ya. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurullah. Jadi sahabat tanya kok iya perang ke seneng tora, ya rasa seneng, nggak kok mangkal, perintah pangeran. Tapi mangkal ya rasa seneng. Lagi saya kan gak sok suci itu deh. Waktu mulang masuk sampai itu. Itu gaya. Nggak nak takut, tuh jinan mulang keluar seneng tora, mangkal. Kejelas apa? Tapi tak lakoni, wong perintahnya. Allah, sampai umat ikan juga. Kalau kayak mati peran rata ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya istilah khuffatil jannah bil makari. Surga itu dikepung be barang sing ora nyenengno. Dadi cara ulama dhisik buat apa? Bah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak, kira enak. Mangkel banget tang itu. Ya mangkel jeneng tang itu ora mangkel kon salat. Kok pola kon pengen suar.
Tetap statusnya bil makari, khufatul jannah. Jadi kalau gue mulang gue kok seneng ini kemarin swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khufatul jannah. Napa? Bil makari, lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu mau ngerasa. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang itu, nak kendaraan gentenan si wajar pedang itu. Gentenan apa tiba kok sih pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi itu rileks. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi nggak boleh. Saat itu juga harus perang. Macam agak unik bang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok kabeh. Yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Itu kok melok jadi orang masuk akal. Soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Tapi apa kita mati? Jadi tetap ada derek ini sampai mati. Karena nggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana? Di Badar. Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa lah kok berangkat. Ya kalau kan seneng kita. Tapi orang senang perang, dan orang senang nggak perang kok nggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Redaksikan Quran la karihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Ora trimo karihun, la karihun, sangat gak seneng. Kenapa kok? Aku melarang orang, jelas. Tak kau melakukan itu, ya mereka belok ketuaan, belok imam, justru rasa lagi gajah. Karena kadang Ustaz Mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Pagi bapak akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Dijadilu nakabil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi takoi kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti Nabi mati. Lah perang kok apa ya? Lah kok tetap berangkat dari Kanjeng. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal be wong dari cocok, ku nafsu ben. Jadi itu justru itu nunjukno betapa sahabat afdhalul qurun. Generasi ora cocok we loyal. Ora cocok, perang gak masuk akal nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga kowe ini sekolah Mahatari. Dia sekolah Mahatari sekolah ulang ning kene terminal. Ora cocok, tapi tetap gak apa-apa tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling nggak masuk. Orang tahu tak ada, mulai loyal itu meragukan. Pemenang bapak seperti di guru Joko Tua juga. Nanti dia boleh diri. Kalau ada sektor pak, lo datang nak orang elek lamar cahaya. Terus yang elek dari laju minohatikum atau itu kudu ngergani seneng jadi sing wedok itu kudu ngergani selera jenenge wong ra di bojo elek bar terus jadi justru itu sahabat itu afdhalul Quran ketika wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede iku al-wudu alal makarim.
Ala unab dihukum ngene-ngene terus di antarane apa saya perlu cerita ke kamu mayak suwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus kalau bala ya Rasulullah jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makarih kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak apa itu banyak tetap dokternya wudu dalam keadaan karena waya panas wudu kan kowe ra dikongkon wuduhe ben gugur. Tapi yang saya ingin tunda, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau ngulang tadi mulai tahun berapa di sini itu gak tahu, kalau komplain gitu. Karena pikiran saya sedikit matikan Nabi, memang kalau rapan telur semua. Saya nak takut pangeran, gak boleh ulang paham, kita ngertos gitu. Pokoknya dengan terus mulang orang pak. Nanti juga pak. Jadi itu konstitusi. Pangeran karena bujo di sini bujo kan yo rasa. Pangeran yo maklum yo rasa tengah itu, tapi kan tetap konak. Lah apa bebek bujo ya apik wae. Lah seneng yo rasa tengah mau seneng. Itu hebatnya Quran. Fact. Monyet wa'azi nabil makruf lain kali itu kita fasa antar rahu syawat ala fi khairan. Jadi pas domel-domel bujo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ra seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang keren. Wong lanang kamu bujuk menang dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal emosi sudah. Tapi aku kayak yakin kisah terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, tak beda nih ngomong. Quran ada yang Pak Ingkari itu muhunda. Ketika majukan kita luar kubur. Nanti kalau cerita aku gimana? Kejunan pelan pelan senang tawaran. Sabora tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya dia saja. Aku pelan itu rasa. Tapi tetap tahu kan. Mereka perintah Allah dan supaya pulang itu gak ngerti nafsu. Kalau sekarang enggak jawab itu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang, makanya tak hidup. Jadi itu konstruksi Islam itu. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, orang kalah kalau dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap merasa seneng, orang masuk akal. Barang masuk akal kan akal nggak bisa nerima. Sebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil fa inna fariqam innal mu'minina mereka enggak suka yujadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana ka'anna ma yusaquna ilal mauti wa hum mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Kanjeng Nabi itu aku ya Rasulullah ini perang pengen menang atau perang pengen mati? Nah kepengen menang aturane ra ngene iki ora imbang. Nah kepengen mati ki padha mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi ya takut. Terus gue piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu juga geman kewani sahabat. Orang bakal iso. Wong liyane sahabat iman dan ini. Wes sampai dia ilmu P3 kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB orang malah akal milih Nasdem. Tetap sing laku akal dhewe. Ayo kena loyal aku tak tahu cadel sing elek. Ada pokoknya ya sinten mawon gaya nih. Ayo bapak loyal. Untuk nojak merongos berak. Padahal gaya nih samina. Bayang. Jajan. Pak, kalau naruhan pondok aja, bayangan rohanu nyapu dalam bareng. Pak, kalau naruhan aja, ya sekolah kosong IBC. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Jadi mana ya kalau dengan pilihan nosinten mawon pun. Dia diversi. Maksudnya yang seperti ini tapi udah ngomong. Sekarang sinten mawon dibuktikan untuk celek, bungok-bungok itu. Waktu kali orang itu lagi seneng sing lanang, Mas, aku pengen apa mawon padha kula, kula bingung. Sing lanang, aku pengen payo. Padahal muni apa saja apa? Ya bodoh, misalnya ana wong di omah, wis iki anggap emang dhewe terus mlebu kamarmu.
Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yatafayyalu bil taksis. Setiap lafaz amat ya ada apa? Karena tidak mungkin. Mulane tak sendi aja dengan wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang cumanya menandingi. Itu karuan ras melek berang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo iso. Jadi kan nabi tak ada bening di, tak kaca-kacane siramel. Tapi mati. Ning dine badar. Daripada arep-arep menang barang mokal wis muni ape mati. Makanya Quran ngeredaksena ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun meninggal. Kita tetap dilakoni, dari apa mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mah, gayamu ada kiai. Tapi tetap dengan sekian kata. Sebenarnya kiai tugas di Diwa, tugasnya ning Thailand gaya aja. Tugas Gunung Kidul semelakunya itu tolong dino lagi tok. Seneng kono ning desa terbelakang wong elek-elek. Asline akeh. Kira-kira gremeng to. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Seneng ya bertugas mulang Islam, bila orang ayu dengan orang. Untuk uang menyimpan sekian catatan, gayanya tak loyal. Tapi aja sudon. Sahabat itu dan itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing dono dohir gak masuk akal pun mereka loyal. Karena Allah nak uji sahabat sampai luar biasa sampai anak gelar radhiyallahu anhu maradu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasohbihi ajma'in. Bisa ada tambahannya wasohbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang berkami pilih tidak binali. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Enggak orang sama sahabat itu dilakukan. Tahu orang sahabat paling ganteng, cinta orang paling elek, cinta orang lain semua itu. Mbak barang Arab. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sampai tak ceritanya awal dikatakan Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere, cek gawa anak kere, gawa anak hijau. Iku sahabat saking apiane iku dhisik jenenge Cek Yasrib. Abdurrahman bin Auf memang manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa wae sapa. Terus Nabi itu kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat turu siji kok dikakno sing wae siji. Wis pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, kok memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahaddu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinah Rasulullah. Itu yang punya tanah ratusan hektar matur Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah. Bisa Nabi gak? Pantes wong iki konurun piro? Pantes wong iki konurun. Ya artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang atur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini kita jalur sampai kaki Anda, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Aku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahad ilaina mimma ansata. Kuduknya wae jenenge. Terserah jenengan kita sini. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang darani Madinah, orang darani Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dia kok kayaknya. Kau iso bayang. Ada misalnya kiai, ya persona apa mau pulau suka nih maksudnya kita terus kuwi. Barang kiai ini mana? Aku pengen alpatem. Kiai ngono kiai opo? Tak dalam benar kalian. Serau saya kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh.
Nah liane kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasin itu hilang. Makanya bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utlikatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah itu Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa. Leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu, semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor yang muhajirin padha nangisin. Terus kira ngarang iso nglakoni, wis mukhal. Rumah wae ben di isin ngono tok, wae ngaji iki ben wektu isin. Isin maksudnya ora iso berjuang ngatus apa? Kon awis isin bener. Kon ora di isin fasna mak. Sita ida lam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang no kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraisy itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Orang Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu. Kebijakan genting supaya aku ya senengan terus. Senengan tahu ikhlas saya balik alhamdulillah. Orang muhajirinnya sama, orang muhajirin lucu. Gak kalah keren nih. Ketika mereka hijrah secara dadakan, tuan tanahnya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin istilahkan Allah lil fuqara muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, kayak fikir yang fikir asli banget, makanya memang asli fikir. Namanya fakir balik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bareng Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Bareng Fathu Mekah itu dibalekno ya rabi. Yo ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Ya ora usah. Kowe duwe isin. Ayo. Terus orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan Muhammad. Tapi yang harus pahami, itu benar-benar khairul qurun karena sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logika, orang sekedar khairul qurun korni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kena nganti ngono pantes banget. Di wisuda lah. Nah ora waktu sudah diambil. Tapi itu wisuda lah saudara. Tapi aku coba ngakoni. Kok ikrar alal batin. Aku ora rencana tuh yakin to. Nah kon delok gelem. Ora banyak seni mu. Betul. Delok banyak seni. Dadi kok undangane Gus tolong nonton. Iwal. Aku nak Gus saksikan bahwa kami sudah teko. Oh saksi itu kudu ikrar. Oh tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Teko. Sakake ora ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama, diuji 100 ahli hadis yang mutar-muter sana. Sana tuh dibolak-balik. Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya. Kon bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah kayak bahasa Arab. Kurang 3 hari. Terakhir tuh kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu. Tolong dino ya rada supek. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jajak. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Kan pantes iku ya alim tenan. Ngalami. Pantes. Aku ora ngetes Pak Haris. Dulumu ya tak tes lulus.
Adanya dia aku putu, gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamar, napa? Haris ra cuman Fatihah. Oh, jadi sampean tetep nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Imam Haris qol haddatsana Bilba. Ben oleh. Meskipun ketemu aku langsung haddatsana. Lah iki buta fadhi. Kalau enggak ini bukan. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Jangan salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu ma'al adab apa? Kecuali tamu-tamu itu tidak penting. Penting itu ma'atali itu ma'al adab apa? Anak takut. Lu jangan kan ngaji langsung terdapat Pak Haris. Anak menahil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bin Abdul Salim bin Daukis kayak Imam Syafi'i memahami statik. Jadi terus koyo enak. Ono wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik ketetapan kewajiban. Itu maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-taqus salim atau gus rabi. Rabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan haram? Kan yuk mari rokok. Kalau kamu memaknai itu, kan luar biasa jenis Pak Rabi. Lah contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nak mau contoh anika sunnati faman ruhiban sunnati falesa. Ini itu kan. Tapi kalau kamu nikah, gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk. Gara-gara saat nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam Kalimatan Wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis faman rohiban sunat. Lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngindirek warisan masing-masing. Itu ya orang nikah sudah dimaksud Nabi gitu. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kafu, tanah salu, taka salu, fa ini ibahin umur. Umat kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umat wasaton, umat sing sajidun syakirun hamidun kan luar. Pemene sama cokol, wow, keren. Tapi kok kemuluk-muluk anak cita-cita. Mergo nek cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anak gampang. Oh, mau dia anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jare malaikat. Wis. Biasane anak itu anut kacang itu anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ku ora usah. Cuma diguyu malaikat ya. Sing wajar ae. Kok ben anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Oke Quran ya ora hafal kok kira iso. Ya anak walim alama hafal Quran. Ya iya ibda binafsi. Sampai ibda kabeh kitab Allah dimulai dari siapa? Diri. Si malaikat jawabane wis kok liyane iku gak dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi jangan khusus aku ngono. Gus tulung saat ini. Ada konteks saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak unik-unik. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar kaji, pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh, itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah, ikut memutuskan haji supaya dia ya berstatus haji. Ya tapi rasa gangji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutus.
Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban. Kewajiban harta bisa diwaris dirkani kalau menghajikan yang mati. Tapi orang ini ingin dakwah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh aro'aiti laukana ala hakikatin fakodeti yang faudibani. Di Nabi jelas. Seandainya kan bapak kamu punya hutang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Pertama tadi jawab man, dia seperti itu. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah, ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini, yang penting kita takutnya orang ini mati. Saya mohon karena ini apa amanat ilmu ini agak urat ngaji saya, tapi Imam Sani yang tidak lupa. Ini sudah saya kopi Imam Sani akan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, lah punya kolubi ya cukup pakai yang di tak berapa. Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab. Ya. Kitab ini yang saya kopi ini kita bawa. Kita tahu di antara kedudukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Madzhab yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu', jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ada kesayangannya bahasa Arab di antaranya kitab Majmu'. Jadi jelas clear ya, jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayang secara nasional sing ngantul kowe sapa mesti keluarga bayang warga yang mampu tapi dia secara dulu apa? Makhluk itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat, tetapi waiting list-nya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadamkan diri. Jadi kapan-kapan mati enak. Jadi double aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah, gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat, bisa aku, bisa ngopi, bisa misoi wong, sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa, enggak. Artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong sing krok apa misoi, itu. Artinya enggak bisa mengekspresi. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh. Tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gitu. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Saya jawab ini. Itu jenis wong soleh setenanan atau orang? Orangnya kebetulan dia mau setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah, orang ini. Nah, memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau kepilih haji. Gak oleh duit 20 juta kok takdimus sunnah ala fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok wong ajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Mulanya setengah soleh nak bilang kodene logikane rada kacau. Ai jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora paham. Betul ulama keliru. Ya maksudnya ya wajar salah. Tapi nak iki keliru asli banyak. Ya keliru asli tau. Ini ujung-ujungnya menstatuskan umroh sunat itu dari dia apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau sunat itu kalau umroh sunat itu dari dia ada enggak? Madzhab kita mengatakan umroh sunat ya ada, tapi sing biasa ngomong banyak enggak? Banyak. Anak ulama ora pantes betul. Sebab kadang ibu bogok maksa. Akhirnya takut, lah kowe sampean soleh to. Di soleh. Enggak mati soleh. Satu, kowe cek diri. Nak kowe soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajib no umroh. Dia kangen ora ono kudu. Sewangan Nabi mati-matian, wis gak mikir haji wajib to orang kok sing gampang umroh enggak. Umroh. Tuh saya 2009 tuh punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi tenan tak berdaftar umroh. Ning atiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dua dengan Kanjeng Nabi mustajab haji. Iya, kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah.
Kaji Nabi umumnya yang nak tunggu tembriki Ustaz. Pokoknya pulau kepen kaji juga. Nah bonten niki ra salah. Barang 2011, maksudnya betul ini cerita. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftar haji. 2011. Dia dapat. Istri saya tanya, jadi harus hubungannya pangeran be Abu biasanya orang repot-repot. Saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suka, tapi kan cukup kan cukup. Ya betul perjanjian jadi pangan kaji Nabi tak turutin. Ya sudah terus. Saja ini kira salah. Bila wong kangen itu rano hukumnya. Wong kangen nggak ada hukumnya. Wong kangen. Lalu tak takut. Tak umpama ke soleh tenanan. Kangen lagi. Wajib kamu rasa ini. Tapi nak kue cek di perhitungan. Soal Nabi orang cukup sampai Nabi kok taleng kono itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada iman nawarin. Terus ini ada umroh hubungan iman. Saya itu saat itu juga aja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra bangun biar yang 10 mulai kusuk bagus nanti. Ini yang terakhir hubungan sedikit saya memang dari awal maladab jika ikut yang terakhir. Tapi tidak sabi biasa. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir umroh saya apa kaji sih. Itu soalnya pas-pasan. Jadi kalau dari awal itu kalau kangen kaji Nabi, duitku mau selama juta nih. Oh tak wajib nomor. Wajib nomor tak warai itu ngaku dan ini orang ngono. Ya sudah dilataskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. Jam 5 tahun berarti tahun berapa? 45 40 ya. Terus doire dede itu saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawa ta kira-kira. Ya salfate kabeh. Arek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ono wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaktubkan diri, apa? Memaktubkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memaktubkan diri. Artinya memaktubkan diri tetap daftar haji yang sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit. Jalan santri sini apa biro kan? 10 juta aku aja. Guling-gulingan nak KBKP anakku musyarakah bahasa itu di dalam piroten. Yo guling-gulingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim iki. Kaji. Lah aku ngene, Pak rugi gaji BPIM ya medhit. Merap gede fatwa ngaji go medhit ku repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu kok. Serta yang repot. Ini senang pengeran mengambil perhitungan itu. Berdom ya. Jadi kalau suwon ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kita bapak. Dan akhirnya terima cek aslinya nanti beri. Kalau mau cari beli apa? Doa sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat, badal maut. Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang populer.